Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarina, NIM 1910125321, nomor absen 54, yang mana di sini judul dari penelitian saya yaitu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar muatan IPA, materi, benda-benda, dan sifatnya menggunakan kombinasi model group investigation dan mind mapping pada siswa kelas 4 SDN Belitung Utara 1 Banjarmasin. Next. Nah, memasuki abad 21, pesatnya perkembangan iptek berimbas pada tantangan dan persaingan global yang dihadapi oleh setiap negara, khususnya Indonesia. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dan persaingan global tersebut. Peningkatan sumber daya manusia tidak lepas dari dunia pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Menurut Isjoni, dalam Metro Yadi 2013 halaman 194 menyatakan bahwa semakin pesat perkembangan dunia pendidikan, maka lembaga pendidikan dituntut untuk lebih dapat menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan, sehingga perlu perhatian khusus untuk ditujukan kepada perkembangan dan kemajuan guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Nah, pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa baik dalam ruangan kelas maupun di luar sekolah, menurut Rusman 2012 halaman 3. Lalu, dari hal tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum 2013, karena kurikulum 2013 menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam belajar, bukan objek, sehingga tugas guru lebih bersifat sebagai penyedia pengalaman belajar atau fasilitator. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka diperlukan suatu pembelajaran yang mampu melatih siswa untuk berpikir ilmiah, mengembangkan keterampilan, membuat keputusan, dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui mata pelajaran yaitu IPA. Ilmu pengetahuan alam merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan terbimbing yang dilakukan melalui metode ilmiah, diantaranya observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Dalam buku Trianto 2013 halaman 136 sampai 137. Perkembangan IPA tidak hanya ditandai dengan adanya fakta, akan tetapi juga ditandai dengan adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Kondisi ideal dalam pembelajaran IPA menurut BSNP 2013 dan juga Kumala 2016, pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah atau scientific inquiry. Untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah, serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Kemudian disebutkan juga bahwa ilmu pengetahuan alam berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tapi juga merupakan suatu proses penemuan. Oleh karena itu, pembelajaran IPA ditekankan pada pembelajaran yang berorientasi pada lingkungan. Next, sesuai dengan penjelasan di atas, pembelajaran IPA direncanakan dan didesain sedemikian rupa, sesuai dengan karakteristik dan tahap kognitif anak,
sehingga hasil belajar siswa 80% di atas dari 70 atau KKM. Terbentuknya sikap berpikir kritis, berpikir ilmiah dalam diri siswa, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan sesuai harapan. Seperti hasil siswa rendah dari 10% sampai 40%. Belum melibatkan siswa dalam berpikir ilmiah. Siswa belum terlibat aktif secara optimal. Dan siswa hanya belajar mengingat atau menghafal. Permasalahan ini disebabkan karena pembelajaran hanya bersifat hafalan. Siswa kurang memiliki kemampuan untuk mencari dan menemukan suatu konsep. Dan pembelajaran masih dilakukan dengan metode ceramah serta tanya jawab yang berdampak jenuh pada siswa. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka anak tidak bisa menerapkan pembelajaran yang ia dapat dalam lingkungannya dan akan berdampak buruk pada siswa, yaitu satu, aktivitas siswa yang belum optimal, dan dua, hasil belajar yang rendah. Untuk itu diperlukannya solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Solusi yang dilakukan tidak hanya satu, sehingga digunakan dua mode pembelajaran yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Solusi tersebut yaitu dengan menggunakan kombinasi model group investigation dan mind mapping. Yang dikombinasikan, langkah-langkahnya menjadi satu langkah pembelajaran agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada pembelajaran IPA. Berdasarkan permasalahan di atas, permasalahan dalam pembelajaran yang bersifat menghafal dan anak tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran menemukan akan diatasi dengan model group investigation. Selanjutnya, peneliti akan menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang kurang mampu mengerti konsep dalam proses pembelajaran dapat diatasi dengan model pembelajaran mind mapping. Selanjutnya, alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai solusi dalam permasalahan tersebut adalah melalui kombinasi model pembelajaran group investigation dan mind mapping. Menggunakan kombinasi model tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada muatan IPA. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul meningkatkan aktivitas dan hasil belajar muatan IPA, materi benda-benda dan sifatnya menggunakan kombinasi model group investigation dan mind mapping pada siswa kelas 4 SDN Belitung Utara 1 Banjarmasin. Sekian paparan latar belakang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.